yang sebagai pembuka ada sebuah instansi yang berbeda silakan. Jadi ada seorang jemaat dia bertanya kepada seorang pendeta di tempat itu, dia mengatakan kepada pendetanya, Pak, saya mau bertanya di Indonesia untuk membacakan ke 10 pembawa sekelas-kelasnya. Kalau di Indonesia itu gunung di mana 10 pembawa itu tidak kuat dan bisa. Jadi dia mau pergi ke sana dengan tujuan membaca 10 pembawa itu dengan sekelas-kelasnya. Tapi apa yang pendeta sampaikan kepada dia yang membuat dia terkejut. Pendeta sampaikan bahwa daripada Anda pergi berjalan dari 2000 kilometer ke sana hanya untuk dibacakannya, bagaimana kalau Anda dapat tinggal di rumah dan menikmatinya? Tahu melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di situ dia merasa terkejut, dan merasa juga dia apa yang mau itu sampaikan hanya dia tidak mengerti, dan dia memilih untuk tetap tinggal di rumah dan untuk taat melakukan apa yang kebetulan itu katakan. Jadi dari kasus ini membedakan bahwa memang kita membaca dari itu terkejut, tapi dia terkejut lagi kalau kita bisa taat untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lebih tahu lagi tentang ketaatan. Semoga apa yang ini disampaikan bisa membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Tuhan apa yang baik kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah kita beri semuanya bebas hatinya Tuhan dan boleh bersempurna berbahagia di tempat ini. Oke teman-teman, jadi ada beberapa poin yang kita lihat tentang hati yang taat. Sebelum kita jadi tahu kita harus tahu apa itu taat. Nah jadi ini adalah di situ kita tulis ada juga pengertian dari kata taat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Taat itu senantiasa tunduk dalam hal ini kepada
Contoh seperti Adam yang menanyakan kata Hawa, yang melakukan keinginan Hawa, Adam juga itu memakan buah yang jahat. Jadi dari awal dia mendengar itu, dia mendengar Hawa mengatakan supaya dia makan buah jahat. Tapi yang Hawa katakan itu bertentangan dengan buah. Tapi meskipun itu bertentangan, Adam tetap melakukan. Jadi katakan kita dengar dulu, lalu kita melakukan. Jadi bisa ada pikiran yang positif, bisa juga dalam pikiran yang negatif, tergantung dari apa yang dibawa kita atau apa yang kita dengar. Kemudian kalau dari kata Yunani, kan dia punya kata-katanya itu ipako, atau kata bengkali itu ipako, atau secara dia berarti mendengar di bawah. Jadi sama katanya mendengar. Jadi ipako itu mendengar di bawah, dia itu mendengar dengan sikap tubuh atau melayani. Ini teman-teman sebaca kisah para rasul 12 ayat 1 sampai 19. Jadi itu Petrus di dia dilepas dari penjara, dia selamat dari penjara. Nah, jadi berdasarkan kata-kata tadi dapat kita kesimpulan bahwa taat itu pertama-tama tergantung pada kesediaan kita untuk mendengar. Jadi kita dengar, tapi kita terima informasi tersebut, kemudian kita menjadi percaya dengan kata itu, lalu kita tunduk dan kita mengakui apa yang disampaikan, yaitu pengertian taat. Jadi dengan percaya dan kita jadi patuh atau taat untuk melakukan apa yang kita dengar itu. Nah, kemudian yang kedua kita akan lihat mengapa sih kita harus taat. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita catat. Yang pertama, ketaatan pada Tuhan itu membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Dan kita lihat bahwa kami baca dari Yohanes 14 ayat 15 dan yang kedua 2 Yohanes 1 ayat 6. Kita dorong dari Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Oke, kemudian juga Yohanes 1 ayat 6. Oke, jadi dari dua ayat ini mau menunjukkan kepada kita kalau kita taat itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita tidak taat, jangan kita bisa mengasihi Tuhan coba. Karena berdasarkan tadi Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kembali 2 Yohanes tadi, dan inilah kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi salah satu alasan mengapa kita besar karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu poin yang pertama, mengapa kita harus taat, yaitu karena bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, kita dulu tapi kita sendiri kita renungkan, maka kita mengasihi Tuhan sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau kita sendiri melakukan, berarti caranya kita bisa mengasihi Tuhan. Kita harus melakukan sendiri apakah yang benar kita mengasihi Tuhan atau tidak. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus taat? Karena ketaatan kepada Tuhan itu membuat kita mencapai dari dalam Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, kalau keturunan
Tuhan tidak akan membawa kita berjalan sendirian, tapi Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan mungkin Tuhan 19 nanti katakan, engkau akan menjadi anak kesayangan. Dan saya sih teman-teman saya masih. Tapi itulah Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita akan menjadi anak kesayangan Dia. Tuhan akan jaga itu sama seperti kesayangan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus taat? Ketaatan pada Tuhan itu menunjukkan iman kita. Kita tolong tambahkan di Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman taat. Jadi mengapa kita taat? Karena taat itu menunjukkan bukti iman kita ke Tuhan. Sehingga Abraham itu pada Tuhan itu pergi ke tempat yang dia tahu engkau Tuhan yang bawa dia kemana. Tapi dia tetap pergi karena menunjukkan ketaatan dia kepada Tuhan. Dia percaya bahwa ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi, pasti Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Jadi dia meninggalkan dia dengan senang. Dia pergi dan dia dengan kampung, dia pergi dan dia dengan keluarga, dia pergi dan dia dengan wilayah, dan dia dengan di daerah seluruh dia pergi meninggalkan itu karena iman dia kepada Tuhan. Jadi pertanyaan buat kita, kalau kita taat tapi tidak didasari oleh iman, pasti kita akan melakukan itu dengan tidak penuh sukacita. Ada contoh, jadi ada satu hal di mana apa pernah diminta oleh salah seorang guru, jadi untuk melakukan satu hal yang sebenarnya bagi kita kan bisa orang lain lakukan, tapi karena engkau suruh paksa-paksa untuk dilakukan, itu membuat kita menjadi kita melakukan tapi tidak sungguh-sungguh. Nah, itu bisa misalkan seorang lain saja melakukan itu contoh di mana ketaatan kata-kata kedua tapi tidak bisa ada iman, hanya yang membuat kita melakukannya dengan tidak bersungguh-sungguh tapi bersungguh-sungguh. Nah, berbeda dengan yang lalu karena dia punya iman yang kuat ke Tuhan, membuat dia taat, dia pergi dan dia sungguh-sungguh. Tuhan beriman yang besar dan dia tahu Tuhan pasti akan membantu dia. Jadi salah satu alasan kita harus taat itu menunjukkan iman kepada Tuhan. Untuk menjaga dosa, kalau tiba-tiba Tuhan bilang pilih di kampung terpencil untuk pergi ke sana, kalau kita kerja Tuhan pasti bisa lakukan. Itu menunjukkan iman. Kalau kita kerja Tuhan, gimana saja Tuhan suruh kita pergi pasti kita akan lakukan. Walaupun ada suatu hal perasaan yang bilang dan pikiran yang sana sini orang yang sih pada sebenarnya itu Tuhan sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa kita harus taat? Kita harus taat agar kita tidak mudah tertipu oleh industrian iblis. Nah, kita bisa lihat di 2 Korintus 11 ayat 17. Di situ dikatakan hal itu tidak bisa mengurangi sebab iblis pun dinamai sebagai malaikat terang. Jadi kalau kita taat, kita pasti akan mudah tertipu.
itu semuanya karena tindakan. Meskipun kita masih berdoa, masih tetap belajar untuk bisa taat kepada Tuhan. Kemudian yang berikut yang keenam, kita harus taat agar kita dapat memiliki kekuatan yang besar. Di dalam Matius 7 ayat 24, di situ dikatakan, setiap orang yang mendengar kata-kataku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kita katakan ayat ini, di situ Tuhan bukan kata siapa yang melakukan apa yang dikatakan, dia adalah orang yang bijaksana. Salah satu yang kedua yang bisa itu adalah bijaksana. Itu yang tahu susahnya dalam hal lain. Dan kalau tahu mau menjadi bijaksana, taatlah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Yang kedua semudah boya. Katakan kita akan menjadikan rumah di atas batu semudah boya. Jadi belajarlah bisa kita taat. Kayak kita bisa menjadi seperti demikian. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, mengapa kita harus taat? Kita harus taat agar kita dapat melihat bisa menjadi Tuhan. Di Mazmur 1 ayat 1-3, di situ dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut maksiat atau fasik, yang tidak berdiri di dalam dosa, dan yang tidak duduk dalam lingkungan kecemooh, tetapi yang kesukaannya ialah kepada Tuhan dan menjadikan dalam itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan banyak pada musimnya dan tidak kain daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Jadi kalau bertaat kepada Tuhan, apa saja yang kita lakukan berhasil. Jadi teman-teman melihat kakak sendiri saat ini sudah jual sini, jual situ. Dan satu hal yang menjadi kakak itu tentang ketaatan. Kalau misalnya kakak tentang kepada Tuhan, pasti ada yang ada sampai di posisi yang seperti ini. Apa yang kakak lakukan selalu berhasil karena kakak selalu mencoba untuk berserta kepada Tuhan. Karena firman itu jelas. Atau taat kepada Tuhan, apa saja yang kita lakukan itu pasti berhasil. Apa saja teman-teman. Jadi jangan dengar takut untuk taat kepada Tuhan. Jangan dengar karena cuma masalah sedikit, karena godaan sedikit dan serta kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus bisa taat kepada Tuhan. Kalau teman-teman mau berhasil dalam kehidupan, taatlah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu 7 poin ini mengapa kita harus taat kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, kita akan lihat apa yang terjadi jika kita tidak taat. Di sini kita ada mencatat 3 poin yang kita belajar dari beberapa kita. Apa yang terjadi dan mereka kalau kita senang. Yang pertama, kita bisa belajar dari kisah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka diusir dan dibuang keluar dari tanah Eden. Itu karena ketidaktaatan mereka. Tuhan sudah meminta bahwa pohon teritori mereka ada menciptakan menunjukkan ketidaktaatan mereka. Jadi apa? Ketika mereka mengalami itu, mereka tergerak, mereka tahu mana yang baik dan tidak baik,
jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada benteng salat Tuhan? Sesungguhnya benteng lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada terima korban ibadah. Sebab benteng adalah sama seperti dosa berkenan, dan kedekuan adalah sama seperti menyembah berhala dan berakhir. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi yang terjadi kepada kita dalam musim tahun kepada Tuhan sama seperti tahu. Jadi di saya ini diceritakan bahwa Saul itu akan menyerang Amalek. Lalu Tuhan perintahkan supaya membunuh semuanya, membunuh semua, baik orang dewasa, anak-anak, bahkan sampai kepada dokternya. Tuhan berikan kami sapi domba sama itu pasti ada sisa. Tapi apa yang Saul lakukan? Dia memang bebas, tapi tidak semuanya. Raja Amalek itu berkata, agar kalau selesai dengan agar, kemudian hewan-hewan terbaik. Dia satu bulan tidak melepas dengan kedua untuk mengorbankannya kepada Tuhan. Tapi Samuel berkata kepada Saul, apakah Tuhan berkenan dengan hal itu? Atau Tuhan berkenan dengan ketaatan? Dibilang berdengarkan suara Tuhan dan memperhatikan. Dan jawaban Tuhan juga berdengarkan. Jadi apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, atau berdengarkan suara Tuhan? Ini juga menjadi satu hal bagi kalau sudah tadi mungkin kalau punya rasa atau ada di posisi misalkan di pelayanan atau di Tuhan di gereja di mana saja berada menyerang masalah kemudian memang baik, tapi lebih baik lagi kalau kita menjalankan Tuhan firman dan kita melakukan karena atau melakukan semua itu atau sambil melakukan juga saja. Jadi penting sekali agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa ditolak oleh Tuhan sama seperti Saul yang ditolak Tuhan. Itu yang kedua yang terjadi jika kita tidak taat. Dan yang ketiga, jika kita tidak taat, kita akan ditimpa malapetaka. Jika tulis dari kisah Yunus, di Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan kabar pertobatan. Yang dilakukan, dia akan berpikir bangsa Niniwe itu bangsa yang jahat, jadi dosa itu untuk memberitakan pertobatan. Dia akan dengan pertobatan.
Di kitab kedua Roma ayat 2, saat Musa dan anaknya mendengar kawan kepada kisah dan Tuhan dan bilang bahwa mereka harus mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi apa yang menjadi dari Tuhan? Tuhan bilang, siapakah Tuhan itu yang harus mendengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Nah, di sini jadi satu terima. Yang dari yang paling datang, setan tidak ada sendiri. Tuhan kalau Tuhan sudah berjaya, tapi kalau sen tahu atau sen dengar atau sen dengar, akhirnya membuat atau sen taat. Nah, jadi perlindungan juga buat kita. Kalau itu sen taat, yang punya kami sen dengar Tuhan, sama seperti Firaun. Kalau ketemu saya dengan orang yang memberikan contoh, jadi kalau misalkan kayak seorang pemimpin negara, dia enggak terbilang. Jadi kalau misalkan teman-teman di jalan, lalu teman-teman pas kasar dengan satu orang, tiba-tiba orang itu bilang kasih tas penangan. Langsung pasti teman-teman agak pilih, siapa lalu kita identitas lalu mencari tahu. Pasti kita dulu begitu karena tiba-tiba ada orang asing datang, tiba-tiba identitas. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat bahwa itu petugas, sesuai dengan petugas wajib yang memang mendapatkan identitas misalkan, pasti kata akan melakukannya karena kata mengenal dia bahwa ini dia wajib. Tapi kalau itu sebenarnya pasti kata karena dia ada itu asal seperti firman tadi itu. Dia sebenarnya Tuhan, makanya dia bilang siapa Tuhan itu sehingga mereka harus mengenali Tuhan. Jadi satu perlindungan lagi. Apakah kata setan itu adalah sebenarnya Tuhan atau ada hal yang lain? Kemudian yang kedua, yang menjadi hambatan ketemu tidak taat, yaitu tidak mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Nah, dalam Raja-Raja 12 di situ diceritakan soal Manasseh, raja Asyur menyerang dan mengalahkan Israel. Dia lalu mengangkut orang Israel ke dalam perjuangan ke Asyur dan mengalahkan mereka di malam pada sungai Tabor menjadi dosa. Nah, mengapa Tuhan menjadi ini terjadi? Di Raja-Raja 12 ayat 12 di situ bilang karena bangsa Israel tidak mau mendengarkan suara Tuhan dalam mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi satu abad lagi ketika kata cinta itu kata sembilan dengan suara Tuhan dan kata sama melakukannya. Jadi belajar bagaimana ketika Tuhan berbicara bahwa firman Tuhan atau dengan itu dan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sebagai penerapan nanti teman-teman bisa mencatat poin-poin penting yang teman-teman dapat tadi dan semoga materi yang dibagikan bisa membantu teman-teman untuk sukses kita kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kami sudah berdoa Tuhan dan kata-kata yang Tuhan. Kalau kami Tuhan dan ini kita jatuh di tangan yang berbatu, bisa kami beri, kami diwakili dengan Tuhan kita yang baik dan bisa dikasihkan Tuhan dalam Tuhan. Dan kita semua yang Tuhan ini dan biar kami bisa mengalami kehidupan ini.